gitu kita ke pertanyaan berikutnya. Apakah Pak Fahmi pernah menggunakan tools untuk digital marketing yang berkaitan dengan website? Saya ingin mengembangkan lagi website produk saya. Terima kasih. Menggunakan website ya, tools apa ya? Saya biasanya kalau untuk analisa, saya lebih banyak tools-tools lain tuh ya buat analisa sih. Facebook Pixel, Google Analytics. Nah, itu emang karena saya pakai platform mereka kan untuk iklan juga. Selebihnya untuk membuat website sendiri saya pakai tool saya sendiri. Kita punya produk buat website builder sendiri gitu kan. Produknya Tiranix itu. Ya untuk saat ini masih internal use doang sih, limited access. Mungkin kedepannya bisa dipakai ya, teman-teman bisa pakai website builder yang lain. Ya sebelum membuat website yang pasti tadi dulu tentuin, nantilah setelah ini akan ada gambaran bagaimana sih membuat website yang bagus lah kayak gitu. Karena tadi harusnya berangkat dari, kalau website bagus itu kan relatif ya kalau tampilan. Ya sebelum akhirnya kita membuat produk kan kita harus pasti kan akan bikin prototipe-nya dulu, UI dan UX desainnya. Nah, itu kan berangkat UI dan UX desain itu berangkat daripada customer validasi tadi yang seperti dijelasin sama Mbak Ayu itu kan. Nah, itu ada tuh programnya tuh di Dilo, kalau mau ikutan mungkin nanti bisa tuh kayak gitu. Mungkin itu sih Mbak. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini seputar SEO dari Kak Agustinus Pardamean. Hai Kak, saya mau tanya, menggunakan SEO itu gimana ya? Iya. Nah, balik lagi, kalau SEO itu sebenarnya relatif. SEO itu nggak ada parameter dan indikator yang pastinya. Yang pasti itu SEO itu adalah memperbaiki reputasi si platform kita yang mau apa nih yang mau di SEO-in kayak gitu. Di mata search engine, karena kan search engine optimizing. Sebenarnya search engine kan banyak banget, ada Google, Facebook search sendiri, bisa juga pokoknya di mana ada kolom search itu dinamakan search engine. Nah, itu kita yang harus ya bagaimana caranya, intinya gampangnya adalah gimana caranya yang mau konten kita atau platform kita gampang ditemuin oleh search engine tadi. Kalau ngomong SEO-nya Google, kalau kita ngomong SEO Google, tadi pertanyaan apa? Bagaimana menggunakannya? Ya udah, gampangnya adalah perbanyak aja orang-orang menyebut website kita gitu, backlink, bangun aja backlink sebanyak-banyaknya, backlink, review, rating, dan sebagainya, kayak gitu sih gampangnya. Mungkin itu semakin bagus reputasinya, domain authority-nya bagus, page authority-nya bagus, apa ya itu reputasinya domain, misalkan nama domain kalian, misalkan fahmi.com, itu bagus, sering disebutin di website lain dan reviewnya bagus, itu ya pasti di SEO, di mata SEO kan bagus, kayak gitu sih. Oke, dari SEO kita beralih ke SEM ya. Halo Kak, aku tadi kurang mengerti mengenai SEM. Boleh lebih dijelaskan mengenai SEM? Terima kasih. Oh, ada Shopee tuh Mbak. Oke, nah bedanya SEM dan SEO itu tadi, kalau SEO itu kan organik sebenarnya, SEO itu organik ya. Jadi ya emang long term itu lebih perlu waktu banyak lama lah untuk membangun SEO itu. Nah kalau SEM sendiri itu sebenarnya iklan kita pasang iklan di Google misalkan. Sebenarnya di beberapa platform lain juga kayak Google, kayak Facebook kan juga ada. Kok gampangnya kayak Google lah. Google kan kalau kita cari sesuatu kata kunci misalkan apa ya? Saya mau cari startup Indigo. Misalkan kita cari aplikasi kesehatan lah. Aplikasi kesehatan di Google, misalkan yang paling atas Docklink misalkan. Docklink. Nah, itu Docklink paling atas, terus ada label iklan misalkan. Ada label iklan di kirinya tuh, ada label iklan biasanya warna kuning gitu. Nah, itu SEM. Jadi SEM itu kan tampil di atas ketika kita menarget kata kunci, misalkan ada orang yang nyari kata kunci ini, iklan kita tampil ketika usianya sekian, lokasinya sekian, lokasinya di sini, dan kata kuncinya sesuai, iklan ini tampil kayak gitu. Dengan budgetnya 100.000 sehari gitu. Dengan 100.000 sehari kita bisa menjangkau 1.000 klik gitu, menghasilkan 1.000 klik. Nah, ya udah itu akan tampil di atas. Kayak gitu sih SEM mungkin gampangnya. Semoga ngerti ya. Nah, kalau kurang mengerti, nanti mungkin kita perlu workshop lanjutan kali ya.
Iya, boleh. Tentang SIM barangkali. Jadi nanti di sesi menuju akhir saya bakalan share link feedbacknya, teman-teman nanti bisa isi di situ, terutama kalau teman-teman pengen slide-nya. Terus di situ juga teman-teman bisa request tuh. Misalnya, kayaknya kalau bulan depan buat kelas marketing dengan bahasan ini seru deh. Misalnya tentang SIM-nya, atau tentang Instagram Ads, Facebook Ads, atau misalnya teman-teman mau ini dibuat workshop-nya 2-4 sesi biar penjelasannya lebih teknikal, boleh juga nanti diisi di link surveinya ya. Kita ke Oke. pertanyaan berikutnya dulu. Ini dari Kak Ihsan Novandika. Mau tanya dong, gimana caranya mendapatkan audiens yang relevan supaya bisa melakukan campaign yang optimal? Oke. Ini jawabannya sih gampang, dites aja. Jawabannya itu sih Mbak, harus mendapatkan audiens yang relevan itu harus dites sih. Kalau nggak dicoba, kita nggak akan tahu. Karena kita kan tadi berangkat pastinya dari asumsi. Nah, selebihnya kita harus coba semua audiens yang kita asumsiin. Yaitu kalau kita nggak coba uh, dan kita nggak dapat matriks atau nggak punya data, kita nggak bisa dapat audiens yang relevan. Makanya harus dites. Ya tesnya bisa nggak melulu harus mengeluarkan uang sih. Misalkan ya tadi melalui survei pun bisa, melalui ke lapangan pun bisa. Kayak gitu. Jadi ya kalau misalkan contohnya gini lah, bawa aja aplikasinya ke orang yang asumsinya kita adalah cocok nih dengan aplikasi kita. Datengin nih, Bu, Pak gitu, mau gak kalau saya punya aplikasi ini beli misalkan kayak gitu. Oh mau gitu, tapi tanpa ada intervensi dari kita misalkan jangan sampai dia ngerasa nggak enak atau apalah kayak gitu. Pokoknya dia harus jangan sampai ada intervensi lah. Kalau dia mau, nah kumpulin data-data orang yang mau. Nah berangkat dari situ mungkin kita bisa dapat data yang lebih akurat dibandingkan kita cuma berasumsi. Mungkin itu sih Mbak. Selebihnya tes aja. Setelah kita asumsi tadi, terus kita sedikit melakukan riset, kemudian kita coba perbanyak audiens tadi melalui Facebook. Kita coba terjemahkan. Oh ibu-ibu ini orangnya usianya sekian nih, penghasilannya segini, kemudian kerjanya di sini, misalkan pakai handphonenya ini. Nah, data-data itu kan bisa kita masukin nanti ketika melakukan promosi di digital kayak gitu. Kita targetnya orang-orang kayak gitu. Atau apalagi kalau beriklan di Facebook atau Instagram itu kan gampang bisa ditarget semuanya kayak gitu. Mungkin itu sih gampangnya. Oke, kita ke pertanyaan terakhir sebelum lanjut ke bahasan berikutnya ya. Oke. Dari Kasafa Nura Asia. Mas mau konfirmasi nih, pas aku kuliah sempat belajar digital marketing. Dan salah satu yang dibahas juga soal aim. Tujuan mungkin ya, kalau bisnisnya baru mungkin lebih realistis buat aim-nya, lebih ke awareness. Setelah itu naik ke tahap engagement, terus conversion, walaupun ada yang juga versinya beda-beda. Yang saya ingin tanyakan, dari mana kita tahu bisnis yang sudah menjalankan digital marketing tersebut bisa dianggap sukses, misalnya awareness, dan akhirnya sudah layak untuk naik kelas yang aim-nya ke engagement? Ya, jawabannya adalah ya tadi objektifnya harus clear dulu, harus jelas. Tadi kan harus punya indikator dan parameter. Ketika melakukan awareness juga, karena ini kan saya ya beda-beda kan, karena emang semua bisnis beda-beda. Ketika tadi teman-teman melakukan awareness-nya ini apa? Goals-nya, tujuannya apa? Indikatornya apa? Yang kita misalkan indikatornya adalah menjangkau 1 juta orang misalnya. Menjangkau 1 juta orang di Jakarta misalkan. Kayak gitu. Nah, itu kan udah goals. Kalau udah goals, kalau teman-teman ngerasa produknya M-nya, tapi kalau ngerasa tujuannya sih sampai gitu kan. Secara indikator dan parameter sampai, tapi impact-nya nggak sampai. Nah, itu kan harus dianalisa lagi. Nah, itu semua balik lagi ke bisnisnya masing-masing gitu. Jadi nggak bisa kita ya udah tadilah ya secara sporadis atau secara kita mau nentuin secara satu sisi gitu. Oh, ini udah goal gitu. Balik lagi ke teman-teman tadi tujuannya apa sih melakukan ini gitu. Kalau ya udah sesuai ya udah terserah, mau pindah mau boleh, mau di scale up boleh, mau diberhentiin boleh. Kayak gitu sih mungkin Mbak jawabannya. Oke, makasih banyak Mas Fahmi udah bersedia menjawab
pertanyaan tentang perencanaan rancangan konten kali ya, teman-teman. Kalau gitu Mas Fahmi mungkin mau minum dulu? Boleh Minum Mbak, lagi silakan sambil dilanjut silakan. aja. Oke, teman-teman. Jadi nanti abis ini saya bakalan share link survei. Jadi buat teman-teman kan tadi ada yang nanyain, kok keren banget deh slide-nya. Banyak yang bilang keren loh, Mas. Maksud sih, Keren padahal banget biasa aja. katanya. Gimana nih kalau mau dapetin PowerPoint-nya bisa di-share nggak ya gitu. Nanti Silakan. akan kita share. Nah, share-nya gimana? Jadi kan nanti saya share link survei nih, teman-teman bisa isi emailnya di situ, nanti di-share ke email yang tertera di link surveinya. Terus teman-teman juga nanti bisa request-request, misalnya teman-teman tertarik nggak sih kalau digital marketing ini kita buatin workshopnya? Kalau tertarik nanti bisa isi tertarik, terus temanya teman-teman nanti di next event tuh mau bahas apa, workshopnya mau ngomongin tentang apa digital marketingnya, nanti bisa isi di situ. Nanti suara terbanyak kita fasilitasin deh untuk webinar berikutnya. Seru banget kan? Udah eventnya gratis, terus teman-teman juga bisa request, misalnya pengen belajar ini sama ini. Pengennya digital marketing dibuat workshop aja dong, biar bisa praktek langsung, biar bisa taunya tuh lebih deep lagi misalnya. Bisa nanti diisi di link survei-nya ya. Kalau gitu kita langsung aja kali ya ke Mas Wami, silakan. Oke, saya lanjut lagi ya teman-temannya. Mudah-mudahan belum pada capek nih dan belum pada bosan juga. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan juga kan terkait konten. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pembuatan konten. Nah, karena ini lumayan makanan sehari-hari saya juga sih dalam membuat konten. Ya, jadi bagaimana sih sebenarnya membuat konten yang ideal? Ini saya nggak bilang bagus atau nggak saya bilang ini paling bagus, tapi ini versi saya, versi kita dengan tim. Yang ideal biasanya kita menggunakan cara-cara seperti ini, seperti itu. Yang pertama kita harus tahu dulu, jadi konten itu apa sih sebenarnya, gunanya apa gitu kan. Jadi konten itu sebagai media dan alat komunikasi dengan konsumen. Jadi kalau ya dengan kita harus menyampaikan bagaimana caranya kita menyampaikan maksud kita, tujuan kita, informasi kita yaitu ya ini melalui konten ini. Kemudian yang kedua juga konten itu berfungsi untuk membangun branding dan social proof. Ya dengan konten itu kita jadi bisa memperkenalkan tentang corporate identity atau identitas produk kita. Terus selanjutnya juga kita membangkitkan keyakinan atau memberikan kepercayaan kepada si customer kita lah. Jadi semakin kalau desainnya bagus, kontennya bagus gitu kan, terus jelas juga. Jadi akhirnya customer kita harapannya jadi yakin, oh ini bisnisnya serius seperti itu kan. Yang ketiga itu konten itu menyatakan eksistensi semua merek atau sebuah merek, ini maksudnya sebuah merek, produk atau jasa ya. Maksudnya adalah kalau kita mengelola konten sosial media kita kan reguler terus setiap hari dia posting terus interaktif juga ya. Ketika ada customer yang mau pakai produk kita, terus dia nyari dia lihat sosial media kita gitu ya. Dia lihat sosial media kita, taunya update terakhir 2 tahun terakhir gitu kan. 2 tahun terakhir update. Kan customer jadi bertanya-tanya gitu. Ini bisnisnya masih jalan atau enggak ya gitu kan. Kalau saya mau beli aplikasi ini atau saya mau download aplikasi ini, kalau nanti ada error, ada rusak, saya bisa ngehubungin enggak ya? Ini aja update-nya aja udah lama banget kayak gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi dengan adanya konten di sosial media dan adanya konten atau di tempat lain, itu menyatakan kita masih eksis nih, bisnisnya masih berjalan seperti itu. Kemudian yang keempat, yang terakhir, fungsinya juga adalah memudahkan konsumen untuk menjangkau. Maksudnya adalah ya tadi ketika mereka mencari informasi-informasi misalkan tentang promo, tentang tutorial, cara menggunakan produk, terus lokasinya di mana, cara menghubungi customer service dan lainnya. Nah itu customer kita atau user kita akan lebih mudah mencari informasi-informasi itu dengan karena kita punya konten-konten yang kita publish di sosial media seperti itu. Mungkin semoga ngerti. Nah, sebelum membuat konten juga ada 3 hal yang penting nih perlu diperhatikan sebelum membuat konten. Sama ya, yang pasti poin pertama itu adalah objektif, tujuan gitu. Jadi sebuah konten kita tuh harus memiliki value atau nilai gitu. Value nih kalau kita bikin konten asal-asalan tapi nggak ada nilainya atau nggak ada value-nya, saya rasa akhirnya jadi percuma gitu, cuma buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Jadi kita harus pikirin juga dengan konten ini harapannya kita itu pengennya user tuh ngelakuin apa. Misalkan dia pengennya berasumsi apa sih atau kita ingin membangun opini apa sih.
dengan konten ini. Nah, itu harus dipikirin dari awal. Gitu misalkan kita bikin konten tentang tutorial karena ini berangkat dari banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk WhatsApp atau ke customer service yang nanyain cara buat order misalkan. Nah, itu berangkat dari situ kita jadiin konten. Misal kita pengen nih orang-orang user kita berasumsi misalkan bisnis kita itu adalah bisnis yang profesional misalkan. Ya udah kita bikin bikin konten dengan fotonya gambarnya bagus, customer service-nya rapi, misalkan gitu, foto kantornya bagus gitu kan. Nah, akhirnya itu kan action-action yang diharapkan gitu ya ketika si customer kita atau user kita melihat konten-konten kita. Nah, jadi di awal pun sebelum membuat konten objektifnya harus clear juga. Seperti itu, seperti sama. Pokoknya sama lah, melakukan apapun dalam hidup pun kita harus punya tujuan yang jelas kan kayak gitu. Nah, yang kedua itu adalah relevansi. Nah, kita juga harus perhatikan kecocokan konten kita dengan siapa nih konten ini dibuat, untuk siapa konten ini dibuat, terus kita siapa berkomunikasi dengan siapa gitu kan. Kan kayak misalkan gini, kalau kita mau bikin konten ini misalkan bikin kontennya buat ibu-ibu misalkan, terus bahasanya gua lu gitu, kayaknya kan nggak enak. Lu mau beli sayur misalkan kan kayaknya nggak cocok gitu. Nah, makanya relevansinya juga harus dipikirin seperti itu kan, dipikirin kontennya ini dibuat untuk siapa, kemudian siapa yang diajak komunikasi, mungkin seperti itu contoh dari relevansi. Yang ketiga itu harus representatif. Representatif itu adalah maksudnya ya konten ini mampu memvisualisasikan atau merepresentasi apa maksud yang kita sampaikan misalkan. Termasuk salah satunya contohnya brand identity misalnya. Brandnya pengennya kerasanya user kita ngerasanya brand mahal gitu, produk ini profesional atau produk ini ditujukan untuk ibu-ibu, jadi gambarnya adalah ibu-ibu kayak gitu kan. Tujuannya untuk ibu-ibu yang punya anak, jadi gambarnya ibu-ibu megang anak. Nah, itulah yang dimaksud representatif seperti itu. Nah, ini berdasarkan objektif ya, beberapa tujuan konten gitu, tujuan konten nih. Saya kasih beberapa contoh ketika menentukan tujuan sebuah konten gitu itu. Yang pertama misalkan ada konten yang bersifatnya awareness gitu kan, mendapatkan branding atau perhatian lah seperti itu. Yang tujuannya adalah mendapatkan top of mind, menyampaikan informasi bisnis atau produk, menyampaikan, terus kemudian juga melihatkan review gitu. Review kan contohnya misalkan kontennya ini adalah user-user yang sudah pakai sebelum, jadi ada reviewnya bagus nih, testimoninya begini, nah seperti itu. Yang kedua ada juga konten yang tujuannya adalah menghasilkan interaksi seperti itu. Contohnya adalah news and tips gitu kan, kayak kreatif tips misalkan apa gitu. Ada juga yang sifatnya microblog. Kalau kita lihat kan sekarang banyak tuh microblog yang di scroll banyak tuh kalau di Instagram kan, di scroll ke kanan atau di geser banyak. Nah, itu microblog gitu kan. Sebenarnya tujuannya adalah menggiring opini agar user-user bertanya. Terus ada juga yang bentuknya quiz atau games, ada juga yang bentuknya promo dan program atau activity lainnya. Nah, yang terakhir ada juga yang tujuannya adalah menghasilkan call to action atau mengajak gitu ya, mengajak seseorang untuk melakukan sebuah aksi gitu atau tindakan. Contohnya mengajak membeli produk misalkan promo 25.000 beli sekarang misalkan kayak gitu. Atau mengajak untuk menghubungi customer service, mengajak untuk menginstall, mengajak untuk mengunjungi toko dan melakukan klik ini, klik itu dan lain sebagainya. Yang kedua, relevansi. Nah, relevansi kan tadi sempat saya jelasin juga, relevansi adalah kecocokan. Contohnya yang adalah seperti ini. Misalnya kita punya audiens yang sama nih. Punya audiens yang beda tapi materi yang mau kita sampaikan sama misalkan. Ini kalau kita misalkan yang sebelah kiri adalah audiensnya usianya 13 sampai 15 tahun. Yang notabene adalah kelasnya itu misalkan secara penghasilan lah ya, B misalkan. Mungkin kalau kita kasih bahasa Inggris, mereka kurang paham lah mungkin gitu kan. Jadi kita bikin di sini kontennya adalah beli 2 tiket gratis 2 misalkan. Jadi mereka lebih jelas gitu. Padahal isinya sama dengan konten yang sebelah kanan. Misalnya beli 4 diskon 50%, karena yang sebelah kanan itu targetnya audiens dengan usianya 19 sampai 30 tahun, yang notabene mereka adalah milenial, dikasih konten gini mereka lebih tertarik, wah beli 4 cuma bayar setengahnya nih gitu kan. Kayak gitu. Nah, kalau kita kasih yang ke kiri mungkin ini nggak akan cocok kayak gitu. Nah, ini harus dipikirin juga relevansinya. Selanjutnya yang ketiga, ya ini contoh representatif ya. Contoh representatif, sebuah konten harus merepresentasikan tujuan dan identitas bisnis kita. Misalkan pengennya kelihatannya kontennya populer,
profesional, terus bisa dipercaya, atau mau girly banget, mau cewek banget, atau bisa juga kita mau menyampaikan lain sebagainya lah kayak gitu. Jadi harus representatif. Nah, ini di selanjutnya adalah kita mau bahas nih mind map untuk membuat konten. Biasanya saya dan teman-teman itu ada rumus yang namanya TRW. Rumus namanya TRW. TRW ini umum banget kita sebutin lah ya di lingkungan kita, namanya istilahnya ini adalah the reason why, atau TRW itu kepanjangan dari the reason why. The reason why itu adalah apa sih? Memberikan alasan kepada audiens. Nah, inilah kita nanti akhirnya sebelum jadi sebuah konten itu kita begini nih cara pikirnya nih. Nah, langsung aja kita ke the reason why ya. Yang pertama itu kita tentuin dulu angle. Nah, ada yang namanya angle. Angle-nya itu apa sih? Angle itu kita itu mau menyampaikan angle apa di dalam konten kita. Jadi angle itu membangun sudut pandang atau persepsi yang ingin disampaikan yang mendekati produk atau konsumen. Jadi angle itu bisa terkait produknya atau terkait konsumennya kayak gitu. Nah, ada beberapa atribut atau komponen dalam angle. Contohnya atribut produk, variannya produknya kayak gimana, terus ada apa aja keunggulannya, kayak gitu kan contohnya. Kemudian ada benefit secara fungsional. Secara fungsinya akan seperti apa? Misalkan ini bisa di breakdown lagi secara pengalaman penggunanya dan manfaat sesungguhnya. Misalnya pengalaman penggunanya ketika kalian menggunakan ini, kalian akan jadi seperti ini loh. Kalian akan gampang banget lah pokoknya gitu kan. Terus manfaatnya, misalkan kalau beli sayur di aplikasi ini jadi lebih mudah gitu kan. Terus udah gitu lebih murah juga gitu. Yang selanjutnya adalah benefit secara emosional. Benefit secara emosional itu misalkan contohnya adalah kalau kalau pakai aplikasi ini misalkan kalian jadi terlihat keren lah kayak gitu, atau kalian jadi lebih funky, lebih trendy kayak gitu misalkan. Nah, itu jadi ada 3, kalian bisa masukin komponen atribut produk, benefit fungsional ataupun benefit secara emosional di dalam angle. Sebelum akhirnya, nah setelah angle-nya udah dapet, apa yang mau kita tonjolin di dalam angle kita, apa yang akhirnya mau kita angkat nih angle-nya, baru kita lanjut ke dalam namanya sorry ini berantakan. Ke dalam namanya offers. Nah, offers itu adalah apa ini offers? Offers ini adalah memberikan penawaran yang akhirnya membuat konsumen merasa menang ketika mereka membeli atau melihat atau melakukan aksi yang kita harapkan. Tadi misalnya harapannya adalah user mendownload. Nah, ketika mereka mendownload sekarang, mereka tuh merasa menang. Oh, untung saya udah download sekarang. Kalau besok jadi harganya jadi nggak segini nih. Atau kalau besok diskonnya udah nggak ada kayak gitu misalkan. Nah, mereka merasa menang kayak gitu kan. Nah, ini bisa dibundling dengan beberapa kayak ada berdasarkan secara keterbatasan waktu, kuantitas misalkan. Secara kuantiti itu kalian bisa masukin komponen offer itu adalah kuantitinya, contohnya keterbatasan waktu, ketersediaan barangnya juga, atau lain sebagainya. Misalkan aplikasi beta gitu, aplikasi live beta, trial khusus untuk 30 orang pertama. Nah, itu kan penawaran secara kuantiti kayak gitu. Kemudian adalah secara kualitas, tentang cara quality ya. Quality-nya misalkan bisa dimasukin ke dalam konten gitu. Kualitasnya misalkan profesional kan, aplikasi ini dibuat dengan teknologi ini sehingga security-nya akan canggih, data Anda terjaga dengan baik. Contohnya kayak gitulah. Nah, itu bisa dimasukin offer secara quality, bisa dimasukin juga dalam komponen pembuatan konten. Kemudian di dalam offer juga kalian bisa menyampaikan service atau layanan gitu kan. Misalkan contohnya ya customer service-nya tenang, gak usah bingung ketika kalian mau pasang aplikasi ini. Kalau masih bingung nanti kita bantu oleh customer service kita. Contohnya kayak gitu. Kalau misalkan ya, ataupun bisa juga menawarkan garansi seperti itu. Di dalam offer pun kalian boleh menawarkan diskon, tapi ketika menawarkan diskon itu tapi tidak disarankan gitu, ini opsional gitu ya diskon. Biasanya diskon itu opsional. Ya, karena akan membangun persepsi, misalkan persepsinya wah ini barang murahan atau kualitasnya buruk, atau jadi dampak lainnya bisa rugi besar. Tapi kalian boleh melakukan ini jika kalian sudah memikirkan banyak-banyak matang-matang terkait hal-hal yang merah-merah ini gitu. Contohnya berdampak investasi jangka panjang, misalkan
Kalian bisa aja, boleh aja kayak kerjasama dengan partner A kasih diskon, tapi hasilnya nanti kalau kita berbisnis dengan dia dengan ngasih diskon, kedepannya jadi lebih gampang. Nah, itu boleh dilakukan. Kemudian menghasilkan best deal gitu kan. Kemudian menghasilkan untung besar dan telah memikirkan penetrasinya ketika nanti rugi gitu kan, ketika banyak user, terus barangnya nggak ada atau tadi servernya mati misalkan kalau aplikasi gitu kan. Nah, kalian udah mikirin penetrasinya seperti apa. Dan terakhir kalian udah punya alasan kuat lainnya lah untuk melakukan diskon seperti itu. Nah, setelah kalian tadi udah menentukan angle-nya angle apa nih yang mau diangkat dalam konten kita. Kemudian selanjutnya adalah menentukan tawaran apa nih gitu kan, kita bungkus angle tadi dengan penawaran yang seperti apa biar terlihat lebih menarik gitu. Selanjutnya setelah itu udah dapet, tinggal terakhir adalah bagaimana cara mendistribusikan, menyampaikan maksud-maksud dari angle dan offer kalian kayak gitu. Jadi itu kan. Bagaimana cara menyampaikan maksudnya? Ini bisa disampaikan dengan banyak cara. Contohnya ya dengan tulisan, ya misalkan kayak tadi ini lebih menarik, akan tersampaikan angle dan offer ini bila disampaikan melalui tulisan kah, atau melalui gambar kah, atau melalui video kayak gitu. Jadi melalui tulisan misalkan opini apa yang mau dibangun dengan tulisan ini gitu kan, atau ajakan bertindak. Tulisannya apa sih? Jadi dalam konten akhirnya jadi setelah kita udah tahu tadi namanya angle-nya apa, offer-nya apa, akhirnya kita bikin kontennya jadi kebayang kan, oh iya karena tadi saya mau bangun angle-nya produk ini cocok buat ibu-ibu misalkan. Terus penawarannya adalah customer service customer service khusus mudah dihubungin, berarti kontennya mendingan ada video ibu-ibu lagi nelpon, ibu-ibu kebingungan lagi nelpon customer service-nya ramah misalkan kayak gitu. Terus ada tulisan ini dan ini dan ini gitu misalkan. Nah, kurang lebih seperti itulah rumusan membuat konten. Mungkin itu. Nah, itu dari konten udah selesai. Selanjutnya ini dikit lagi sih, sedikit aja insight atau gambaran bagaimana tentang, ini kayaknya terbalik deh. Tentang memulai Facebook Ads. Akhirnya setelah kita punya konten, nanti lanjutnya kita adalah bagaimana mendistribusikan konten-konten kita ini kan ke arah platform. Nah, di sini saya udah punya juga beberapa insight gitu, gambaran aja buat teman-teman tentang Facebook Ads dan Instagram Ads gitu. Ini tadi udah dibahas juga di awal ya, tadi sempat biayanya udah banyak pengguna, mudah digunakan, targetnya lebih spesifik, biayanya lebih murah dan mudah membaca laporannya. Nah, sebelum memulai Facebook Ads dan Instagram Ads, ada beberapa hal yang perlu disiapin dulu gitu, perlu dipersiapkan. Nah, di sini ada hal-hal, saya bagi dua, ada hal-hal teknis dan non teknis. Nah, di sini adalah hal-hal yang non teknis untuk memulai Facebook Ads atau Instagram Ads. Pertama, kalian harus menemukan inti dari manfaat angle atau dari produk yang Anda jual. Nah, ini tadi ya kita udah bahas juga di konten tentang bagaimana cara membuat konten dan merancang konten. Selanjutnya adalah ketahui siapa yang membutuhkan produk Anda. Nah, ini juga kita udah bahas tadi di awal tentang bagaimana cara menganalisa, meriset pasar, mencari perilakunya, interestnya dan lain sebagainya. Terus kemudian yang ketiga ini yang hanya hal non teknis juga adalah membiarkan diri mempelajari hal yang lebih rumit. Karena jujur aja digital marketing dan Facebook Ads, Instagram itu bukan hal yang gampang. Kalau teman-teman nggak mau belajar membaca tadi melakukan survei, membaca banyak artikel atau jurnal tentang bagaimana nih kita mau menarget orang ini kira-kira beritanya seperti apa atau membaca lain-lainnya, ya teman-teman kayaknya nggak karena banyak data-data yang perlu dipelajarin kayak gitu. Jadi teman-teman harus juga membiarkan diri mempelajari hal yang lebih rumit. Kemudian selanjutnya adalah merencanakan iklan dan tujuan dengan benar. Ini juga hal yang teknis. Terus udah gitu mempelajari teknis cara memasang iklan. Ini baru hal teknis. Kemudian hal-hal teknis ini kayaknya saya terbalik di slide-nya. Oke, benar-benar. Membaca laporan hasil, belajar juga cara membaca laporan hasil iklan karena nanti banyak matriks-matriks yang aneh-aneh yang teman-teman baru baca kalau yang baru mulai Facebook Ads nih. Ya gitulah. Teman-teman harus mulai membaca kalau engagement sekian, biaya per kliknya sekian, hasilnya sekian. Nah, itu artinya apa? Nah, teman-teman harus tahu itu bagaimana caranya membaca trik matriks. Kalau cuma lihat datanya tapi nggak bisa bacanya, nanti teman-teman akan salah menentukan langkah selanjutnya.
Ya selanjutnya ya belajar menganalisa iklan karena analisa data dan data itu adalah poin penting daripada marketing. Gitu. Nah ini hal-hal teknis untuk memulai Facebook Ads dan Instagram Ads. Yang pertama ya tadi persiapkan dulu bisnis manajernya ya. Nanti bisa itu teman-teman bisa akses di bisnis.facebook.com. Yang kedua persiapkan pasti harus perlu halaman Facebook, Facebook page dan Instagram bisnis. Yang ketiga teman-teman mulai membuat akun iklan atau ad account. Bikinnya ya di bisnis dari bisnis manager. Di sini saya sarankan untuk pakai Facebook Business Manager walaupun sebenarnya bisa pakai Facebook personal ya, pakai Facebook personal atau Facebook personal ads account. Tapi disarankan pakai Business Manager karena data-datanya lebih banyak dan reputasinya juga lebih bagus di mata Facebook kayak gitu. Caranya gampang aja kan, tinggal buka Business Manajernya terus klik tambahkan di sini, nanti kemudian buat akun baru, iklan baru, selesai gitu. Kemudian ya bikin pixel, mulai pasang pixel, bikin pixel dari Business Manajernya teman-teman. Kemudian implementasikan nanti di landing page-nya atau conversion channel, bisa website atau bisa pun aplikasi teman-teman. Nah, kunci kesuksesan sebuah iklan adalah buatlah landing page yang membuat konsumen percaya, kayak gitu sih. Di sini juga ada jenis-jenis audiens Facebook Ads atau Instagram Ads. Contohnya ada core audience, ada custom audience, ada lookalike audience, kayak gitu. Core audience itu adalah audiens yang diberikan Facebook. Jadi Facebook itu udah nyiapin kita audiens yang mereka kelompokkan tuh selama bertahun-tahun mereka mengkoleksi big data dari pengiklan-pengiklan, mereka udah mengkelompokkan masing-masing audiens berdasarkan kesukaannya, berdasarkan pengguna device-nya dan lain-lain. Yang tadi ada perilakunya apa, interest-nya apa, behavior-nya kayak gimana dan lain sebagainya. Facebook udah mengelompokkan itu dengan masing-masing, jadi kita bisa pakai aja. Itu namanya core audience Facebook Ads. Kemudian yang selanjutnya ada custom audience, itu maksudnya adalah audience yang kita bikin sendiri nih. Kita bikin sendiri bisa dari database kita. Yang tadi yang maksudnya adalah traffic yang kita punya ya. Bisa kita input dari database ataupun bisa juga dari bisa emailnya atau nomor teleponnya, atau bisa juga subscriber di aplikasi kita, atau bisa juga subscriber yang subscribe newsletter kita dan lain sebagainya. Kemudian ada juga di sini ada yang menarik adalah lookalike audience. Di lookalike audience itu adalah audiens-audiens yang serupa dengan audiens yang kita miliki. Jadi misalnya gini, teman-teman tadi udah melakukan iklan melakukan iklan ke website lah misalkan. Nah, data-data user yang diiklankan itu kan direkam oleh Facebook Pixel. Oleh Facebook Pixel. Nanti setelah direkam, data-data itu kan teman-teman misalnya punya, ada 1.000 orang yang check out, misalnya ada 1.000 orang yang install. Nah, teman-teman bisa minta Facebook atau Instagram untuk carikan orang-orang yang serupa dengan 1.000 orang yang install aplikasi teman-teman. Kayak gitu. Nah, itu disebut namanya lookalike audience. Ataupun bisa juga teman-teman minta ke Facebook, Facebook cariin dong audiens yang perilakunya atau lokasinya mirip dengan custom audience teman-teman. Misalkan berdasarkan database teman-teman, masukin database teman-teman, nomor teleponnya, emailnya. Nanti Facebook bisa bantuin cariin audiens yang serupa dengan audiens itu yang menggunakan Facebook dan Instagram. Seperti itu. Nah, ya ini adalah atribut-atribut yang bisa digunakan dalam membuat dalam core audience lah gitu. Bisa dicari berdasarkan interest-nya atau ketertarikan dia dengan suatu topik di dalam Facebook dan Instagram, atau perilakunya berdasarkan behavior, bisa dikelompokkan berdasarkan perilakunya, device-nya, metode pembayaran yang mereka pakai sebelumnya, kemudian histori pembayarannya dan lain sebagainya. Berdasarkan demografinya juga teman-teman bisa target, yaitu gendernya apa, usianya berapa, lokasinya, pekerjaan dan lain sebagainya. Begitu. Nah, ini kesalahan umum yang dilakukan orang-orang ketika menentukan core audience. Yang pertama, mengasumsikan bahwa interest sama dengan page. Nah, ini sebenarnya salah ya. Jadi interest itu sebenarnya lebih ke topik ya, topik atau konten apa yang sering mereka engage di dalam Facebook kayak gitu, Facebook atau Instagram ataupun lainnya produk-produk Facebook lainnya. Ada Tinder, ada WhatsApp kayak gitu. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan flash targeting untuk menarget audiens yang spesifik. Nah, di dalam Facebook itu ada namanya narrow audience atau exclude audience. Jadi misalkan kita bisa menarget audiens yang spesifik dan spesifik lagi. Nah, ini nanti harus teknis sih, saya nggak bisa jelasin di sini. Mungkin itu aja insight-nya. Nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri apa itu flash targeting di Facebook Ads.
Yang ketiga, keliru membedakan mana interest, mana demografi atau behavior. Nah, ini kadang-kadang orang misalkan mau menarget orang-orang yang suka Garuda Indonesia, misalkan yang suka Garuda Indonesia. Nah, dia malah targetnya orang-orang yang bekerja di Garuda Indonesia, kan itu udah salah kan. Bukan interest, berarti kan maksudnya mereka ke behavior, ke demografi. Berarti kan maksudnya mereka yang bekerja itu maksudnya ke demografi, jadi bukan tertarikan. Nah, itu jadi akhirnya salah. Yang kedua, ya ini custom audience, sedikit juga insight, dapat membuat custom audience dari 3 sumber ini. Tadi saya sempat juga database yang kita miliki, rekaman pixel, dan hasil interaksi. Misalkan hasil interaksi adalah orang-orang yang nonton video kita, orang-orang yang menyukai fanpage kita, orang-orang yang menyukai konten kita, dan lain sebagainya. Ya ini database yang kita miliki, apa aja yang bisa kita input ke dalam Facebook, ada nama, email, nomor handphone, alamatnya di mana, tanggal lahir, dan sebagainya. Kemudian ini juga rekaman pixel itu bisa dibagi dua ya, ada basic. Basic itu biasanya secara umum pixel itu akan merekam aktivitas di dalam website kita dan siapa visitor dan spesifik halaman URL website kita atau aplikasi kita kayak gitu. Terus berapa lama mereka menghabiskan waktu di dalam website kita. Terus tapi di pixel juga dia bisa merekam secara spesifik, misalkan berapa orang yang lihat konten ini, berapa orang yang mencari konten ini, berapa orang yang add to cart, berapa orang yang check out, yang mengisi ini dan ini dan ini. Nah, masing-masing event itu bisa kita bikin parameter-parameter sendiri yang akhirnya bisa kita target atau kita rekam dan kita target ulang atau kita bisa bikin lookalike audience-nya. Nah, ya ini contoh juga custom audience dari hasil interaksi ya, bisa dari video, dari form lead, kemudian dari instant experience, orang-orang yang lihat experience instan ini, atau gampangnya ini adalah web yang dibikin, halaman web yang dibikin oleh Facebook. Kemudian adalah produk kita gitu kan, ada juga Instagram account kita yang orang-orang yang menyukai Instagram kita, misalkan yang lihat konten kita itu bisa, orang-orang yang respon event kita itu bisa, orang-orang yang kemudian yang melihat-lihat produk di marketplace. Nah, ini cara kerjanya lookalike audience kayak tadi ya. Jadi ini cara kerjanya adalah database kita, suruh Facebook cariin, ada yang cocok, maka jadi audiens yang baru. Nah, ini contoh-contoh objektif di dalam Facebook dan Instagram Ads. Ini saya jabarin sedikit. Teman-teman bisa pilih, ada banyak objektif yang bisa teman-teman pilih. Jadi makanya tadi kenapa di awal saya harus bilang objektif harus clear, karena Facebook juga di sini sudah menjabarkan kalian pengen apa nih dengan Facebook Ads ini. Misalkan di sini contohnya ada brand awareness. Nah, ketika teman-teman pilih brand awareness, maka Facebook akan menjangkau orang-orang yang kemungkinan tertarik kepada brand kita, kayak gitu. Nah, misalkan teman-teman pilih yang reach, misalkan. Nah, di sini beda lagi hasilnya. Facebook akan mendistribusikan iklan kita kepada orang-orang sebanyak-banyaknya, seperti itu. Nah, yang kedua di sini adalah consideration atau membangun pertimbangan ya. Nah, ketika teman-teman pilihnya di sini traffic itu ada macam-macam juga, ada klik website, ada dan lain-lain. Ketika teman-teman klik traffic, misalnya klik pilih traffic, terus pengennya adalah link klik. Nah, Facebook itu akan fokus mendistribusikan iklan teman-teman kepada orang-orang yang kemungkinan suka untuk mengklik iklan sebelumnya, gitu kan. Begitupun engagement di sini maksudnya interaksi, adalah ya berarti maksudnya Facebook akan mendistribusikan iklan kepada orang-orang yang biasanya berinteraksi gitu, atau kemungkinan suka berinteraksi dengan konten teman-teman. Nah, app install itu ya pastilah orang-orang yang biasanya menginstal aplikasi ketika melihat iklan ataupun ketika melihat konten. Gitu. Video view, yang nonton video, sama aja penjelasannya kayak tadi. Lead generation di sini maksudnya adalah orang-orang yang suka mengisi form di Facebook itu, misalnya ada survei, ada polling kayak gitu. Nah, dia Facebook itu akan menampilkan konten-konten iklan teman-teman kepada orang-orang yang seperti itu. Nah, message ini bisa akan menampilkan orang-orang yang suka ngechat gitu, ketika melihat konten, melihat iklan, mereka ngechat gitu. Ini chatnya ini bisa ke Facebook Messenger ataupun bisa ke WhatsApp sekarang. Nah, yang terakhir conversion. Ya, terakhir udah conversion ya. Konversi itu adalah ya mengkonversi traffic teman-teman mau jadi apa nih? Bisa jadi penjualan, di sini pun bisa jadi penjualan, bisa jadi install dan lain sebagainya. Kayak gitu sih. Nah, sebenarnya ini kalau saya sekarang iklan itu langsung aja konversi lah, lebih gampang. Tergantung teman-teman ya, kalau mau install, misalkan kita teman-teman mau promosikan aplikasi, teman-teman install, ya udah mendingan langsung konversi aja ke install. Atau misalkan beli di website kayak gitu, pakai aja langsung conversion. Ini bisa macam-macam. Ini bisa menggunakan tadi parameter atau event-event di pixel teman-teman. Ketika teman-teman bikin pixel, kita bikin event,
Kemudian event-eventnya ini ya itulah yang dipakai nanti buat akhirnya si Facebook konversi ini mengkonversi iklan menjadi suatu tujuan. Mungkin seperti itu aja penjelasan dari saya. Terima kasih semuanya. Semoga jelas ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, mungkin Mbak Ayu bisa dibantu. Wah, seru banget nih penjelasannya. Kayak masih kurang banyak banget waktunya ya nggak sih teman-teman? Masih seru nih kita ngikutin loh Mas. Iya Mbak, cuman banyak banget itu Mbak kalau diterusin. Iya, nah makanya seru banget nggak sih kalau kita buat workshop kelas marketing? Gimana nih menurut teman-teman? Terus kalau kita buat workshop online marketing atau digital marketing, teman-teman pada join nggak? Boleh share di kolom chatnya ya, menurut teman-teman gimana? Apakah perlu kita buat workshopnya? Workshopnya enaknya berapa sesi ya? 2 sesi kah? 4 sesi kah? Tentang apa? Misalnya Instagram Ads, Facebook Ads, atau apa nih? Kak Jailani, join dong. Terus ada Kak Eri juga, join dong. Oke, sip, sip, sip. Nah, buat teman-teman juga jangan lupa ya untuk isi link surveinya. Nanti teman-teman juga bisa isi di situ kira-kira perlu nggak sih buat workshop, terus workshop yang seru di bulan depan tuh apa kira-kira. Wih, kayaknya pada semangat nih. Gas, Insta Ads. Oke deh kalau gitu nih, kalau sambil teman-teman ngisi link survei, buat yang belum, kita bacain Q&A dulu kali ya. Mas Fahmi, udah minum, Mas? Udah Mbak, silakan. Udah. Oke deh, kita ke pertanyaan pertama. Dari Kak Harits Kansul. Parameter konten yang bagus itu seperti apa ya, Kak? Oke. Oke, jawab. Mungkin tadi udah kejawab ya. Jadi kayak konten itu sebenarnya kan relatif. Sebenarnya konten itu yang bagus ya pasti adalah bisa mengeksekusi atau bisa menyelesaikan objektif yang teman-teman inginkan dari awal. Misalkan tadi pengen konten ini gimana caranya bisa menghasilkan install atau download sebanyak-banyaknya ya. Kalau itu bagus atau apalagi teman-teman punya target gitu, bernilai parameter lah. Parameter kan berarti kan bisa diukur lah, intinya bisa diukur ya. Nah, ya udah itu berarti bagus gitu. Karena nggak ada yang bagus sih, nggak ada bagus itu relatif. Malah kadang-kadang gini, saya bikin konten pakai handphone aja gitu. Lebih bagus hasilnya dibanding konten pakai yang profesional equipment lah, pakai kamera bagus, terus di studio dan lain sebagainya. Padahal iklannya sama, kontennya sama, tujuannya sama, tapi hasilnya bisa lebih bagus yang di handphone. Nah, jadi sebenarnya itu relatif. Harus dicoba sih, harus melakukan blend testing namanya. Nanti teman-teman harus melakukan testing, split testing, blend testing. Nah, itu banyak lah untuk menentukan gimana sebenarnya konten mana yang paling bagus. Jadi di awal biasanya saya itu bikin beberapa konten, saya iklanin semua atau saya deliver semua. Nanti kita lihat feedbacknya kayak gimana, mana yang paling banyak menghasilkan. Nah, ya itu aja yang kita scale up, kita gede, kita perbanyak gitu loh, atau kita perbanyak atau kita optimalkan lagi. Itu sih jawabannya. Nah, karena ternyata waktunya terbatas banget nih teman-teman. Hmm. Jadi, sorry banget pertanyaannya nggak bisa saya bacain semua, jadi mungkin saya pilihin aja kali ya. Iya. Nah, tapi kalau teman-teman masih punya pertanyaan yang belum terjawab, teman-teman mungkin nanti bisa DM Instagram kita ke Telkom BDV, atau mungkin bisa DM Instagramnya Mas Fahmi, atau mungkin bisa kontak Mas Fahmi lewat LinkedIn. Boleh, silakan. Tuh, boleh, silahkan katanya teman-teman. Kurang baik apa coba ya? Kalau kita mau kontak Mas Fahmi lewat LinkedIn, LinkedIn-nya apa tuh Mas? Fahmi Gani Ardianto sih ada. Fahmi Gani Ardianto namanya. Fahmi Gani Adrianto. Nanti teman-teman buka ini aja kali ya, buka Instagramnya BDV, di situ ada full name-nya Mas Fahmi. Oke deh, kita ke pertanyaan berikutnya. Kak, saya mau tanya, kalau misalnya kita lihat-lihat konten dari kompetitor untuk referensi, terus kita modif-modif, terus kita modif-modif lagi gitu, boleh nggak sih Kak hukumnya? Boleh. Pertanyaannya Boleh itu ya aja kan? Mas? Boleh Iya ya. benar, boleh boleh. Terus, halo Mas, untuk di era ini mana yang lebih relevan untuk sosial media ads? Karena hampir semua sosial media udah ada fitur ads nih. Ya, tadi kalau ini pertanyaannya balik lagi ke tadi objektif sih, tujuan harus jelas. Makanya saya berkali-kali ngomong objektif harus clear. Itu adalah the core of the core-nya semuanya. Karena setiap sosial media itu punya behavior masih beda-beda lah kayak gitu, punya privilege yang beda-beda lah.
Kayak misalkan di Twitter itu adalah orang-orang yang seperti ini banyaknya. Biasanya jadi referensi media atau reporter atau wartawan. Terus banyak-banyak orang-orang yang kritisi adanya di Twitter sekarang kan di era di saat ini. Mungkin di Facebook Ads masih banyak orang-orang di Facebook itu masih banyak orang-orang yang pinggiran gitu kan. Kayak misalkan di kota-kota kecil masih banyak yang menggunakan Facebook dan mereka masih aktif banget kayak gitu. Untuk di Instagram pastinya orang-orang ya yang udah kekinian lah. Tapi nggak juga nggak bukan berarti nggak ada orang-orang yang orang-orang yang tadi pinggiran. Nah di TikTok misalkan TikTok gitu kan. Nah TikTok juga kira-kira orang seperti apa adanya di TikTok kayak gitu kan. Milenials lah, orang-orang yang sosialita lah misalkan. Nah berarti ya iklan seperti apa yang bisa kita sampaikan di sana cocoknya. Misalkan di LinkedIn kan semuanya orangnya bisnis, orang bisnismen, pekerja atau freelancer dan lainnya kan nggak mungkin kita jualan sayur di LinkedIn kayak gitu kan. Nah makanya itu masing-masing punya privilege yang beda-beda. Jadi teman-teman harus tentuin dulu objektifnya dari awal maunya kayak gimana sih. Itu sih mungkin. Kuncinya itu ya Mas ya, clearin Betul, dulu objektifnya mau yang mana. betul Mbak. Oke deh, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Dari Reksa Pasha. Tadi ada banyak tools ya Kak, itu Kak Fahmi lebih sering pakai yang mana? Dan masing-masing tools efektif digunakan di platform ads mana saja? Kalau tools sih saya nggak banyak pakai sih sebenarnya. Tools itu paling apa ya saya pakai? Saya pakai buat enggak. Itu toolsnya tools bawaan Facebook, tools bawaan Google sih. Jadi kalau tools-tools lainnya paling untuk manajemen konten itu kan pakai tools kita sendiri kebetulan ya kalau teman-teman mau pakai coba aja namanya sininis.com ya boleh ya Mbak promosi terselubung. Dong, harus malah. Itu Nah, kaosnya juga kayaknya keren banget tuh. Bisa iya dilihatin nggak Mas tuh apa tulisannya? saatnya beralih ke digital gitu kan tuh tulisannya. Eh, Tiranik ini kaosnya tiranik. Kalau mau pesan boleh, cuman ini baru ada satu sih punya saya doang. Iya. Gitu. Jadi kalau tadi koneksinya apa? Koneksinya enggak sih? Nah, tapi suaranya masih aman kok, Mas. Apa? Wah, tiba-tiba koneksinya putus-putus ya, Mas ya? Padahal tadi aman loh. Oke deh, sambil kita tunggu koneksi dari Mas Fahminya stabil, untuk teman-teman yang belum isi link surveinya, bisa tolong diisi dulu ya link surveinya. Tadi udah share di kolom chat, kan banyak banget nih pertanyaan, kayak, Kak, nanti slide-nya di-share nggak? Nanti slide-nya akan kita share. Caranya gampang, teman-teman tinggal isi aja link surveinya, di situ nanti teman-teman isi deh emailnya, biar kita bisa kirimin slide-nya ke email yang teman-teman cantumin di link survei. Udah gitu, nanti rekamannya di-share nggak? Nah, nanti rekamannya akan kita upload ke YouTube channelnya Bandung Digital Valley. Jadi teman-teman juga pasti untuk subscribe ya. Gimana Mas? Udah Oke aman Mbak. ya sekarang koneksinya ya? Aman Mbak, sorry tadi keputus kayaknya. Ah, mantap. Nggak apa-apa Mas, Yang mana belum? santai-santai. Tadi yang mana belum kejawab Mbak? Kok saya tiba-tiba lupa ya? Tadi lagi ngomongin kaos ya? Oh, ini Cuma tools kawan. yang sering dipakai. Tuh. Ya, kalau tools sih saya tadi bawa pakai Facebook aja lah, Facebook Business Manager ataupun Google ya Google Business Manager. Itu karena udah powerful lah, itu udah powerful Iya. banget lah sekarang. Jadi udah nggak perlu pakai yang lain-lain gitu kan. Kecuali kalau tadi saya mau buat ya buat manage sosial media, buat monitor, lihat performanya, buat bikin posting terjadwal, scheduling post, terus buat kolaborasi sama tim kayak minta approval, terus minta apa assignment bikin konten ini ya itu pakai tools saya sendiri ya. Tadi promosinya adalah buka aja sininis.com kayak gitu. Tuh, Mungkin itu sih dibuka Mbak. ya, teman-teman. Sininis.com. Masih free ya, Mas ya? Hmm. Dibuka, teman-teman. Sininis.com. Wah, kayaknya koneksinya bermasalah lagi nih. Mas Wami, suara saya jelas nggak, Mas? Jelas, jelas Mbak, Oh, jelas udah kok jelas Mbak. ya? Putus-putus Oke, sedikit sih. kita ke pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Sorry banget. Nah, ini dari Kak Heidi Sugiarto. Kak, bisa dijelaskan algoritma Instagram saat ini seperti apa? Halo, Mas Fahmi. Wah, kayaknya koneksinya bermasalah lagi, teman-teman. Untungnya sedikit ada trouble-nya di sesi terakhir ya, bukan pas sesi tadi pemaparan materi.
Oke deh, oh iya nih buat teman-teman yang belum join giveaway BDV, siapa tahu mau ikutan iseng-iseng berhadiah, ikutan giveaway-nya boleh ya. Caranya gampang banget. Pertama, teman-teman follow sosial media kita di @telkom_bdv. Terus yang kedua, buat Instastory seputar kegiatan webinar kita malam ini, mention ke BDV, terus pakai hashtag webinar BDV sama hashtag kelas marketing 1. Oke, halo Mas Wahmi. Halo, halo Mbak. Waduh, Ini sorry tuh nih. ada yang nanya ini, pertanyaannya seputar Instagram. Hmm. Ya, coba pertanyaannya saya scroll lagi ya. Mana ya? Soalnya saya juga lupa tadi pertanyaannya itu adalah, oh ya, algoritma. Kamu Oke, bisa dijelaskan nggak algoritma Instagram saat ini seperti apa? oke. Nah, algoritma Instagram sederhananya sekarang itu adalah semakin bagus konten, bukan semakin bagus konten, maksudnya semakin banyak yang likes. Nah, dia akan tampilnya paling atas. Jadi sekarang tuh kan nggak berurutan gitu kan. Kalau dulu kan kita lihat yang paling terbaru tuh paling atas, terutama di feed ya. Nah, dia sekarang ini Instagram itu algoritmanya akan ngaturnya itu adalah dari circle kita nih, misalkan orang-orang terdekat kita suka gitu, suka sama konten ini. Nah, itu yang akan ditampilkan di dalam explore kita gitu, termasuk sama dengan di feed kita. Kalau di feed kita itu kan menampilkan konten-konten yang paling banyak disukai sama circle-circle kita dulu gitu. Nah, makanya kalau circle kita banyak yang likes, maka feed-nya akan ada di atas. Begitupun story ini. Kalau story ini paling sering kita lihat ada di paling pinggir kan gitu. Paling itu sih sederhananya. Wah, berarti bahaya ya Mas ya kalau buat asal konten, terus banyak dilewatin, di skip-skip gitu sama followers kita, postingannya Betul. bisa paling bawah ya? Betul, Mbak, setuju banget. Wah, sayang banget ya kalau gitu. Wah, boleh di-share lagi Kak linknya? Oke, sebentar ya. Saya share lagi link surveinya. Nah, ini dia. Ayo, siapa yang udah isi? Ini juga banget. Udah coding. Nah, pokoknya kelas apa itu nanti kita pengen tahu nih, kita pengen dapetin feedback dari teman-teman semua yang ikutan kelas marketing malam ini. Kira-kira nih bulan depan kita buat apa nih? Kelas marketing lagi kah yang hanya satu sesi atau workshop marketing dengan 2-4 sesi? Kalau kalian pengen kelas marketing bahasannya apa? Kalau pengen kelas ngoding bahasannya tentang apa? Kelas startup bahasannya tentang apa? Kalau pengen workshop marketing bahasannya tentang apa? Seru banget gak sih kalau nanti kita workshop bareng Mas Fahmi seputar Instagram Ads atau Facebook Ads? Seru Boleh, ayo. sih kayaknya Asal nih. semoga nggak bosan aja ketemu saya lagi. Teman-teman bosan gak sih? Enggak lah ya. Masa bosan, orang seru banget kan bahasannya? Enggak lah. Pasti dijamin gak akan bosan ya. Oke deh. Nah, kita masih ada kelas lainnya di bulan Februari ini. Ada hari Senin. Hari Senin itu ada kelas kelas ngoding bareng CTO-nya Goers. Nanti Mas Ansel akan cerita-cerita seputar kegiatan CTO di suatu startup tuh ngapain aja sih, terus skill yang perlu dikuasai oleh seorang CTO tuh apa aja sih? Pokoknya banyak lah cerita-cerita tentang CTO. Terus nanti ada kelas startup-nya juga besokannya, hari Selasa jam 8 malam. Nah, kalau itu ngebahas tentang journey-nya seorang startup ketika dia ngevalidasi idenya tuh kayak apa. Jadi cocok banget buat teman-teman yang mau buat startup. Atau sekarang lagi ngembangin startup-nya, nih masih bingung misalnya validasi ide tuh kayak gimana sih. Terus tadi juga kan banyak dibahas ya tentang gimana sih nyari customer yang relevan gitu sama bisnis kita. Nah, itu cocok deh untuk ikutan kelas startup tanggal 23 nanti. Kalau teman-teman tertarik untuk ikutan kedua kelasnya, terus butuh informasi lebih lanjutnya lagi, boleh buka aja Instagram kita di @telkombdv.
Bisa tanya-tanya juga lewat DM atau mau email langsung juga boleh, info@bandungdigitalvalley.com. Kalau mau tanya-tanya seputar materi malam ini langsung ke expertnya Mas Fahmi juga Ya, boleh ya Mas ya. boleh. Follow aja Instagram saya, boleh lah. Tuh, boleh dong. Apa tuh Instagram Mas? Instagramnya Fahmi GHA. Nih, saya share di kolom chat. Fahmi GHA. Ya, itu Bisa tuh. DM-DM-an nanti nanya seputar digital marketing ya Mas ya. Ya, silakan. Nah, untuk PPT-nya nanti di-share Kak, tadi sempat dibahas ya. Oh ya, nanti PPT-nya kita share. Caranya nanti Kak Safa bisa isi link surveinya, nanti tulis emailnya di situ apa, kita kirimin nanti slide-nya ya. Gitu kira-kira teman-teman. Terus buat yang mau iseng-iseng berhadiah, boleh ikutan giveaway-nya ya. Nanti dapetin saldo link aja senilai total 100.000, lumayan loh. Berhubung mau mendekati akhir bulan nih, siapa tahu beruntung. Oke deh teman-teman, nggak berasa banget udah jam 9 lebih. Mau nggak mau, saya harus tutup webinar malam ini. Thank you banget udah join. Saya Ayu, mewakili Bandung Digital Valley. Mohon maaf apabila selama kegiatan webinar ini ada yang nggak berkenan di hati teman-teman. Sorry banget ya. Jadi kalau teman-teman tadi ada yang pertanyaannya belum ngejawab, bisa nanti langsung kayak ke Mas Fahmi lewat DM, atau DM ke BDV juga boleh, ke @telkom BDV. Terus, atau misalnya kalau mau kontak-kontak saya lewat sosial media juga bisa, tapi lewat Instagram BDV aja kali ya. Ada yang naik sertifikat, oh kita nggak ada sertifikat, Kak. Sorry ya. Oke deh, kalau gitu kita tutup aja. Sekali lagi, makasih banyak buat Mas Fahmi. Thank you Sama-sama. banget loh, Mas. Seru banget. Teman-teman bisa kasih ini ya, kasih tepuk tangan ya lewat Zoom ya. Thank you banget. Buat teman-teman semua juga, thank you banget udah join. Ini dari Kak Salva juga, terima kasih. Terima kasih Kak Ayu masih ingat aku, Kak. Dan Mas Fahmi ilmunya sangat mencerahkan tuh katanya. Wah, Mencerahkan. makasih. Amin. Alhamdulillah kalau itu bermanfaat. Terus kata Kak Gading Pandu, keren. Terus kata Riana Ahsan, terima kasih Kak buat ilmunya. Oh ini kayaknya Salva Sama. yang pernah intern di BDV ya. Oke deh kalau gitu. Selamat malam teman-teman semua. Tetap semangat. Jaga kesehatan pastinya. Jangan lupa kalau keluar pakai masker, rajin-rajin cuci tangan. Semoga kita semua selalu dilindungi dan sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam, Mbak. Waalaikumsalam. Malam. Oh iya, terakhir nih. Dari Mas Fahmi ada yang mau disampaikan dulu nggak? Dari saya, wassalamualaikum aja warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu aja, kalau tadi teman-teman ada yang kurang ngerti atau kurang jelas bisa DM saya. Ya, saya cuman orangnya jarang sosial media banget. Mungkin kalau mohon maaf kalau balasnya agak lama gitu. Paling itu aja sih Mbak dari saya. Terima kasih. Oke deh kalau gitu. Selamat malam teman-teman semua. Selamat beristirahat dan tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang belum isi link surveinya, saya coba share lagi linknya, dan untuk roomnya nggak akan ditutup dulu ya. Jadi buat teman-teman yang belum isi, masih ada kesempatan untuk mengisi. Terima kasih.